Pada suatu pagi yang cerah, angin laut berhembus lembut di sebuah perkampungan nelayan di Aceh, Indonesia. Desa itu bernama Seulawah, sebuah tempat yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Rumah-rumah panggung berbaris rapi di tepi pantai, menghadap langsung ke laut Andaman yang biru berkilauan. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Rizal, seorang nelayan muda yang dikenal ulet dan ceria. Di seberang lautan, di sebuah desa bernama Kuala Kedah, Malaysia, seorang pemuda bernama Amir menjalani kehidupan serupa. Ia juga seorang nelayan, tumbuh besar di tengah keluarga sederhana yang mengandalkan laut untuk hidup. Keduanya belum pernah bertemu, namun mereka terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar profesi, hubungan darah dan sejarah yang panjang antara kedua bangsa. Awal sebuah pertemuan. Pada tahun 2004, tragedi besar melanda Aceh. Tsunami besar menggulung daratan, menghancurkan rumah, dan memisahkan banyak keluarga. Rizal yang saat itu berusia 15 tahun kehilangan hampir seluruh keluarganya dalam bencana tersebut. Dalam kekalutan, ia bertahan hidup di pengungsian bersama ratusan korban lainnya. Di seberang lautan, berita tentang tsunami Aceh mengguncang hati rakyat Malaysia. Amir, yang saat itu berusia 17 tahun, mengikuti perkembangan berita itu dengan cemas. Malaysia adalah negara tetangga yang paling cepat memberikan bantuan. Bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru Malaysia ke Aceh. Amir, yang tinggal di Kuala Kedah, menjadi sukarelawan dalam tim bantuan. Ia bergabung dengan rombongan yang mengangkut logistik menggunakan kapal nelayan untuk menyeberangi lautan. Perjalanan itu tidak mudah, ombak besar dan hujan lebat seringkali menghadang. Namun, semangat solidaritas mendorong mereka terus maju. Ketika Amir tiba di Aceh, ia bertemu Rizal untuk pertama kalinya. Rizal yang masih syok dengan kehilangan besar itu awalnya tampak dingin dan tertutup. Namun, Amir tidak menyerah. Dengan bahasa Melayu yang lembut dan senyuman tulus, ia mulai berbicara kepada Rizal, menanyakan kabarnya, dan menawarkan bantuan. Membangun persahabatan. Hari demi hari, Amir dan Rizal semakin akrab. Mereka sering duduk bersama di tepi pantai, berbicara tentang hidup, laut, dan impian mereka. Rizal menceritakan bagaimana ia ingin membangun kembali rumahnya, sedangkan Amir berbagi kisah tentang bagaimana keluarganya di Malaysia juga hidup dari hasil laut. Pada suatu sore, Amir mengajarkan Rizal cara memperbaiki jaring ikan yang rusak. Rizal yang biasanya pendiam mulai tersenyum. "Jaring ini seperti hidup kita," kata Amir. "Kadang-kadang robek, tapi kalau kita sabar dan berusaha, kita bisa memperbaikinya lagi." Kata-kata itu melekat di hati Rizal. Ia mulai melihat Amir bukan hanya sebagai sukarelawan, tetapi juga sebagai saudara. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan tertawa bersama di tengah situasi yang penuh kesulitan. Jaring yang menghubungkan. Ketika bencana mulai mereda dan bantuan internasional berkurang, rakyat Aceh perlahan bangkit dari puing-puing. Rizal, dengan dukungan Amir dan komunitasnya, berhasil membangun kembali rumah kecilnya. Sebagai tanda terima kasih, Rizal memberikan sebuah jaring ikan kepada Amir. "Ini mungkin sederhana," kata Rizal, "tapi jaring ini telah membantu keluarga saya bertahan hidup. Sekarang, saya ingin kau memilikinya." Amir menerima jaring itu dengan mata berkaca-kaca. "Jaring ini akan selalu mengingatkan saya pada persahabatan kita, Rizal. Jangan lupa, kalau kau butuh sesuatu, ada keluarga di seberang laut yang siap membantu." Kisah yang terus hidup. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan mereka terus berjalan. Rizal menjadi salah satu pemimpin komunitas di desanya, memperjuangkan kesejahteraan para nelayan. Sementara itu, Amir mengelola koperasi nelayan di Kuala Kedah, membantu para nelayan kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil tangkapan mereka. Meski jarak memisahkan, mereka tetap berkomunikasi. Setiap tahun, Amir mengunjungi Aceh, membawa oleh-oleh dari Malaysia, seperti dodol durian dan kain songket. Sebaliknya, Rizal mengirimkan hasil kerajinan lokal sebagai tanda persaudaraan. Kisah Rizal dan Amir menjadi simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Di tengah perbedaan yang kadang muncul di antara kedua negara, mereka menunjukkan bahwa akar persaudaraan jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa memisahkan.
Seperti jaring yang diperbaiki dan digunakan kembali, hubungan antar manusia pun bisa dikuatkan meski sempat robek. Persahabatan Rizal dan Amir mengingatkan kita bahwa solidaritas, keikhlasan, dan saling membantu adalah nilai-nilai yang menyatukan kita, melampaui batas negara dan perbedaan. Di Laut Andaman yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, persaudaraan mereka terus hidup, menjadi cerita yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Laut Andaman menjadi saksi perjalanan hidup Rizal dan Amir. Namun, persahabatan mereka bukan hanya kisah masa lalu, takdir terus merajut benang-benang yang membawa mereka ke petualangan baru. Kali ini, hubungan mereka diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Mimpi bersama untuk menyatukan nelayan di kedua negara. Pada suatu malam di Kuala Kedah, Amir sedang duduk di tepi pantai, memandangi bintang-bintang sambil memikirkan rencana koperasi nelayannya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Suara di seberang terdengar ceria dan penuh semangat, itu Rizal. "Amir, aku punya kabar baik," kata Rizal. "Desa kami dapat bantuan dari pemerintah untuk membangun pusat pelatihan nelayan. Tapi aku ingin ini lebih dari sekadar tempat belajar. Aku ingin kau datang dan membantu kami. Bagaimana menurutmu?" Amir terdiam sejenak. "Tentu, aku akan datang," jawabnya sambil tersenyum. "Tapi kita harus membuat sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk Aceh, tapi juga untuk nelayan di Malaysia." Beberapa minggu kemudian, Amir tiba di Aceh bersama rombongan nelayan dari Malaysia. Mereka membawa hadiah simbolis, sebuah jaring ikan raksasa yang dijahit bersama oleh para nelayan dari Kuala Kedah. Jaring itu bukan sekadar alat, melainkan lambang persatuan dan kerjasama. Saat Rizal melihat jaring itu, matanya berbinar. "Kita gunakan jaring ini untuk sesuatu yang istimewa," katanya. "Bagaimana kalau kita adakan lomba menangkap ikan antara nelayan Aceh dan Malaysia? Ini bisa jadi acara tahunan." Amir tertawa. "Ide bagus. Tapi kau tahu, Rizal, kami nelayan Malaysia terkenal dengan teknik tangkap kami. Bersiaplah untuk kalah." Rizal menyeringai. "Kita lihat saja nanti." Hari perlombaan tiba, dan suasana desa berubah menjadi festival. Puluhan perahu dihias dengan warna-warna cerah, lengkap dengan bendera Indonesia dan Malaysia yang berkibar bersama. Nelayan dari kedua negara bersiap dengan semangat penuh. Amir dan Rizal memimpin tim mereka masing-masing. Perahu Amir dihiasi lambang ikan pari, sementara perahu Rizal dihiasi gambar tuna besar. Lomba ini bukan hanya soal menangkap ikan, tetapi juga menunjukkan keterampilan tradisional dan inovasi modern dalam memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Di tengah perlombaan, gelombang besar tiba-tiba menghantam. Salah satu perahu dari tim Rizal hampir terbalik. Tanpa ragu, Amir dan timnya mendekat untuk membantu. "Ini bukan tentang siapa yang menang," kata Amir sambil tersenyum. "Ini tentang menjaga satu sama lain." Dengan kerjasama, mereka berhasil menyelamatkan perahu itu. Saat perlombaan berakhir, meski hasil tangkapan Rizal sedikit lebih banyak, tidak ada yang peduli siapa pemenangnya. Semua orang bersorak merayakan persahabatan yang terjalin di laut itu. Setelah perlombaan, Rizal dan Amir duduk di tepi pantai, ditemani secangkir kopi panas dan rembulan yang bersinar lembut di langit malam. "Kau tahu, Amir," kata Rizal sambil mengaduk kopinya, "aku merasa kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau kita buat organisasi nelayan lintas negara? Kita bisa berbagi pengetahuan, teknologi, bahkan mungkin pasar hasil tangkapan." Amir mengangguk. "Aku setuju. Tapi ini bukan hal kecil, Rizal. Kita butuh dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah dan komunitas internasional." "Aku percaya kita bisa," kata Rizal penuh keyakinan. "Kita punya bukti bahwa hubungan rakyat Malaysia dan Indonesia bisa menjadi contoh dunia. Menjadi inspirasi dunia." 2 tahun kemudian, impian Rizal dan Amir terwujud. Mereka mendirikan Jaringan Nelayan Serumpun, sebuah organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan nelayan di Asia Tenggara. Organisasi ini tidak hanya fokus pada pelatihan dan perdagangan, tetapi juga konservasi laut untuk generasi mendatang. Nama mereka mulai dikenal di berbagai forum internasional. Rizal dan Amir sering diundang untuk berbicara tentang bagaimana nelayan kecil dari dua negara bisa menciptakan perubahan besar.
Mereka berbagi kisah tentang bagaimana jaring sederhana di masa lalu menjadi simbol persatuan yang tak lekang oleh waktu. Kejutan di tengah laut. Suatu hari, saat mereka sedang mengadakan pelayaran simbolis bersama nelayan dari berbagai negara, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor paus bungkuk besar muncul di dekat kapal mereka, seolah menyambut rombongan itu. Semua orang tertegun oleh keindahannya. "Lihat, Rizal," bisik Amir. "Paus itu seperti lautan kita, indah, kuat, dan layak dijaga bersama." Rizal tersenyum. "Dan kau tahu, Amir, seperti paus itu, persahabatan kita akan terus berenang melintasi gelombang waktu." Cerita Rizal dan Amir bukan hanya tentang dua sahabat, tetapi juga tentang harapan bahwa di tengah perbedaan, manusia bisa menemukan cara untuk bersatu. Jaring takdir yang mereka tenun bersama menjadi bukti bahwa kebaikan, keberanian, dan kerja sama bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Kisah mereka terus hidup, seperti ombak yang tak pernah berhenti, menginspirasi banyak orang untuk melihat melampaui batas dan membangun jembatan persaudaraan. Ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, lautan yang membentang di antara Aceh dan Kuala Kedah memantulkan cahaya jingga keemasan. Di atas perahu yang berayun lembut di tengah ombak, Rizal dan Amir berdiri berdampingan, memandang cakrawala yang memukau. Di belakang mereka, nelayan dari dua negara bercanda dan tertawa, menikmati kebersamaan yang lahir dari ikatan persaudaraan. "Amir, aku pikir hidup ini seperti laut," kata Rizal sambil menghela napas pelan. "Kadang tenang, kadang penuh badai, tapi selalu indah jika kita mau melihatnya dengan hati." Amir mengangguk. "Dan seperti laut, persahabatan kita luas, tak berbatas. Tidak peduli seberapa jauh jarak, hati kita selalu terhubung." Di momen itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit, meninggalkan jejak terang. Seolah alam turut merestui perjalanan hidup mereka, bintang itu menjadi tanda bahwa sesuatu yang besar telah lahir dari persahabatan mereka. Sesuatu yang akan dikenang bukan hanya oleh mereka, tetapi oleh generasi mendatang. Dengan senyuman hangat, Amir menoleh ke Rizal. "Kita telah membuktikan, Rizal, bahwa laut tidak memisahkan kita. Laut adalah jembatan yang menyatukan hati dan mimpi kita." Rizal menepuk pundak Amir, lalu menunjuk ke laut luas di depan mereka. "Dan jembatan itu tak akan runtuh, selama kita menjaga dan saling percaya." Saat layar ditutup, penonton meninggalkan cerita ini dengan hati yang penuh kehangatan dan pikiran yang tercerahkan. Kisah Rizal dan Amir bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga pelajaran hidup yang mengajarkan bahwa persahabatan sejati melampaui batas, bahkan hingga ke cakrawala yang tak terlihat. Di dunia yang seringkali diwarnai oleh perpecahan, kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta, solidaritas, dan persaudaraan adalah kekuatan yang mampu mengalahkan apapun. Dan seperti jaring yang pernah mereka perbaiki bersama, hubungan mereka akan terus terjalin erat, menjadi simbol harapan bagi kita semua. Karena sejatinya, dunia adalah milik mereka yang percaya bahwa kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami semua hati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, sahabat semua. Semoga cerita Rizal dan Amir menginspirasi kita untuk selalu menjunjung tinggi persaudaraan, saling membantu, dan menjaga hubungan baik, tak peduli sejang apa perbedaan yang ada. Jangan lupa untuk terus menyebarkan pesan kebaikan dan kasih sayang, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan bisa membawa perubahan besar. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang penuh makna dan hikmah. Teruslah menjadi cahaya bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.